Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti ibadah berayat pada malam hari ini, karena kita akan mempersiapkan untuk mengikuti perjamuan kudus Paskah sesuai dengan himbauan dari Majelis Agung bahwa perjamuan kudus ini tidak boleh ditiadakan. Oleh sebab itu IKJW juga tetap mengadakan, namun dengan teknis yang lain. Oleh sebab itu marilah kita ikuti ibadah berayat pada malam hari ini dengan kita mengawali, kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5. Persiapan perjamuan kudus Paskah kami lakukan dengan mengaku bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kita untuk tetap selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 181. Kidung Pasamuan Jawi nomor 181.
Kami bersyukur Tuhan atas anugerah kasih yang Kau berikan kepada kami. Pada saat kami melakukan aktivitas kami, Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan dalam keadaan baik. Untuk malam hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk membangun ibadah, sekalipun kami beribadah tidak bersama-sama dengan saudara-saudara kami, namun inilah yang dapat kami lakukan. Untuk membangun ibadah, mempersiapkan hati kami pada saat kami akan menghadapi perjamuan kudus Paskah yang akan kami laksanakan. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus itu. Di tengah-tengah kami nanti menerima perjamuan kudus itu, pada saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di dalam kami melandasi pembangunan ibadah kami pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, hadirkan kuasa Roh Kudus supaya tetap bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang hendak mendengarkan firman Tuhan, juga Tuhan lindungi, juga Tuhan berkahi, juga Tuhan kuasai dengan Roh Kudus, sehingga boleh mendengarkan firman Tuhan seperti kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Efesus pasal yang kedua, akan dibaca mulai ayat 1 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya,
Saya di sini juga mengharap Bapak Ibu sekalipun mengadakan ibadah berayat di rumah-rumah, saya mengharapkan Bapak Ibu tetap bahagia, tidak pernah ada rasa takut. Juga saya mengharapkan Bapak Ibu semua sehat-sehat saja. Ternyata Bapak Ibu juga sehat-sehat saja, bukan? Nah, itulah harapan kita semua pada saat kita menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tentu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat manusia diciptakan, mereka semua atau manusia itu diberi kebebasan oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Artinya Tuhan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjadikan bumi ini menjadikan kebutuhan atau kebutuhan hidup itu dikelola oleh manusia dan dicukupkan oleh Tuhan melalui ciptaan Tuhan, yaitu di bumi ini. Sehingga manusia pun diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih kehidupan mereka. Namun dalam memilih kehidupan itu, maka jangan sampai kita memilih itu menyebabkan atau menimbulkan malapetaka di dalam kehidupan kita karena salah memilih. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tidak salah pilih, nah apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu? Nah, kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini, Paulus menyampaikan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa itu karena hawa nafsu. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus itu, di dalam ayatnya yang ketiga disebutkan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, di dalam ayat ini penyebab daripada manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah kebutuhan hidup, yang didasarkan atau pemicunya adalah hawa nafsu. Nah, kalau kita berbicara hawa nafsu, kalau Rasul Paulus di sini menjelaskan bahwa jemaat yang ada di Efesus itu jatuh ke dalam dosa itu hanya karena menuruti hawa nafsu, sehingga pemenuhan kebutuhan daging itu yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Mengapa kok hawa nafsu yang dikambing hitamkan menjadi acuan atau menjadi akar dari para dosa? Ya karena hawa nafsu itulah yang menguasai kita, sehingga pemenuhan kebutuhan hidup itu atau kebutuhan daging itu didasarkan atas hawa nafsu. Dan kalau kita tidak bisa mengelola hawa nafsu itu dengan benar, maka hawa nafsu itu akan menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang jatuh ke dalam dosa hanya karena memenuhi kebutuhan hidup yang didasarkan atas hawa nafsu. Contohnya, mengapa manusia itu menjadi korupsi? Karena apa? Karena kehidupan manusia itu sendiri ingin pemenuhan hidupnya itu segera terpenuhi, sehingga segala jalan atau segala cara dapat dilakukan dan menghalalkan segala cara, sekalipun pilihan hidup mereka itu adalah memilih
jalan yang tidak benar, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa karena pilihan mereka yang salah. Kalau tadi saya katakan bahwa korupsi, ya, orang itu akan ingin menjadi kaya, sehingga segala cara diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu. Nah, oleh sebab itu, misalkan yang lain, mengapa mereka berbuat dosa? Hanya karena hawa nafsu mereka ketika mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup tentang kebutuhan daging itu. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus ini untuk setidaknya mengelola hawa nafsu itu supaya tidak menimbulkan atau menjadikan dosa. Nah, kalau sudah manusia sudah jatuh ke dalam dosa, nah ini yang menjadi kehidupan mereka menjadi sengsara. Nah, kalau kehidupan kita sengsara, ya jangan menyalahkan Tuhan, karena kita berbuat dosa itu karena pilihan kita sendiri. Untuk selanjutnya, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa segala macam cara yang diupayakan oleh manusia untuk mencapai keselamatan itu bukan usaha mereka. Namun di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9 ini diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, yaitu perbuatan salah atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus itu, mereka tidak bisa menebus dosanya dengan perbuatan baik mereka, dengan usaha mereka, tetapi diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa keselamatan atau penebusan dosa itu hanya diberikan oleh Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus atau melalui kasih anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau keselamatan itu sudah ada di tangan kita, supaya pilihan kita ini juga tidak salah, maka apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat keselamatan itu sudah ada di genggaman kita, pada saat keselamatan itu sudah ada di tangan kita, ya kita itu berbuat baik itu bukan karena usaha kita ini, bukan karena kita ini berbuat baik supaya selamat, bukan. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan itu merupakan suatu kehendak Allah yang diinginkan oleh Tuhan Allah supaya dilakukan oleh setiap manusia. Karena apa? Karena pemberian Allah yang sangat besar itu diberikan kepada kita, yaitu penebusan dosa itu. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini tetap berada dalam keselamatan itu? Yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kita percaya kepada Tuhan, dan kita tetap melakukan apa yang menjadi titah atau perintah Tuhan itu. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka keselamatan itu tetap ada dalam pegangan kita. Tapi kalau kita sudah memilih pilihan menurut keinginan atau hawa nafsu kita itu, ya jangan sampai kita juga memilih atau pilihan kita itu menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita akan menerima perjamuan kudus Paskah ini, maka apa yang harus kita lakukan supaya
apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Di depan sudah saya katakan bahwa hendaknya kita tetap berada dalam pelukan Tuhan. Artinya kita tetap dekat dengan Tuhan, dengan iman percaya kita kepada Tuhan, dengan kita melakukan segala titah atau perintah-perintahnya itu. Artinya apa? Artinya kita harus bertobat kembali kepada jalan yang benar dengan kita mengelola hawa nafsu, juga kita tetap kembali pada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita kembali diingatkan oleh Rasul Paulus melalui jemaat yang ada di Efesus ini. Hendaknya di dalam kita menjalani kehidupan ini kita tetap bahwa kita ini tetap memilih pada pilihan yang benar sesuai dengan perintahnya di dalam ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah kemauan daripada Tuhan Allah untuk menginginkan setiap manusia itu berbuat baik itu hanya karena perbuatan Allah, supaya kita ini tetap berada dalam keselamatan Allah yang dipersiapkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan kalau kita tidak percaya, apa yang harus kita terima? Tentu saja setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada pertanggungan jawabnya. Oleh sebab itu, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, marilah kita mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan kita tetap dekat kepada Tuhan, dengan percaya dan melakukan perintah dan titahnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan ibadah kita dalam rangka mempersiapkan perjamuan kudus Paskah pada malam hari ini, karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup udara segar ini, atau masih diberikan waktu untuk berbuat baik. Maka mari kita pujikan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 390. Kita pujikan bait yang pertama saja dengan kita mengumpulkan persembahan. Kidung Pasamuan Jawi nomor 390 kita pujikan dengan kita mengumpulkan persembahan. Gunakno wektumu paringi Gusti, wit uripmu cekak pindo kembang, dan selanjutnya. Akhirnya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai di dalam kami membangun ibadah, di dalam mempersiapkan perjamuan kudus Paskah.
dari awal, pertengahan hingga akhir dalam keadaan baik. Tuhan Yesus, melalui firman yang kami dengarkan ini, Tuhan mengingatkan kami, hendaknya kami tetap senantiasa berpegang teguh dengan apa yang menjadi titah Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami meninggalkan hawa nafsu kami yang tidak baik itu, kembali kami kepada apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga melalui perintah Tuhan itu kami boleh melakukan setiap tugas dan kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mengucapkan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami mendapatkan penebusan dosa. Dan itu semua adalah anugerah yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya Tuhan, biarlah melalui kasih kemurahan Tuhan itu, kami boleh menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kami membangun ibadah ini, kami juga menyerahkan bagian dari persembahan yang sudah kami kumpulkan melalui saudara kami ini, Tuhan. Kiranya melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh menjadikan sarana berkat Tuhan kami terima, demikian juga boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini, sehingga melalui persembahan itu boleh dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat kami, jemaat Lower Blandung ini. Selain daripada itu Tuhan, kami juga berdoa buat keselamatan kami semua, buat apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Semuanya ini Tuhan, kami tahu bahwa rencana Tuhan yang lebih baik. Segala sakit penyakit, khususnya hal yang menyebabkan kami merasa takut, khawatir, dan lain sebagainya, melalui virus corona ini Tuhan, boleh mengemparkan jagat ini, boleh menyusahkan dan merenggut raga kami, namun hati kami Tuhan tetap pada pendirian kami dan iman percaya kami bahwa Engkaulah yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami dan memberikan perlindungan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keselamatan daripada desa kami, khususnya yang ada di desa Pulurjo ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga senantiasa memberkati setiap para pemimpin kami, juga apa yang mereka putuskan, biarlah itu semua keputusan yang terbaik. Demikian juga kami boleh melakukannya dengan baik pula. Selanjutnya Tuhan, sertai kami pada saat ini. Biarlah kami juga pulang dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing juga dalam keadaan Tuhan memberkati kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, yang semuanya itu kami naikkan di atas nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kami anugerah kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin.